mana adanya kita untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kita boleh bersyukur hari ini kita boleh bersukacita bersama-sama karena besok Saung Safari akan dibuka, nanti Pak Tony yang akan menyampaikan. Dan yang paling penting adalah pada hari Sabtu nanti silakan orang tua yang memiliki anak bisa diajak anaknya untuk boleh belajar bersama-sama mencintai bait Allah dan firman-Nya untuk hadir di Sabtu Ceria pada jam 3 sore di tempat ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus berkati, dan Pak Tony akan menyampaikan berkenaan dengan situasi dan keadaan dan Saung Safari. Tuhan berkati kita semua. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita mengucapkan syukur sampai saat ini masih dijaga kesehatan kita oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Kita masih dapat berbakti dan berkegiatan seperti biasa. Meskipun demikian, kami mohon juga perhatian kepada semua karena di awal tahun ini kita dimulai dengan kecelakaan udara pesawat yang sangat menyedihkan, merenggut beberapa saudara-saudara kita, sejumlah 62 orang. Dan juga akhir-akhir ini COVID bukan saja menurun, tapi malah terus naik. Dan ada beberapa saudara kita yang juga mulai terpapar di segala bagian ya, di beberapa bagian. Jadi mohon untuk itu kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga 3M atau M3, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker gitu ya. Jadi itu tetap dijaga, dan perlu saudara-saudara sekalian mengetahui bahwa hari Senin Saung Safari kita akan buka. Saung Safari ini kita buka untuk tujuan adalah melayani para pekerja di Taman Safari dengan memberi makanan pagi dan makanan sore setelah pulang kerja, makanan yang sehat. Dan kita coba memiliki hasil dari Saung Safari ini, kita akan bisa membantu lebih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk itu. Sehingga seluruh pekerja kita mendapat makanan yang bersih, yang sehat. Di samping itu juga bisa membantu saudara-saudara kita yang lain dari hasil yang diterima oleh Saung Safari. Mari kita publikasikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain untuk semua terbuka, bisa datang ke sana menikmati makanan yang sudah kita tes, cukup enak gitu. Untuk itu mari kita sama-sama juga tetap menjaga kesehatan di sana, jangan sampai menjadi klaster baru di situ, mudah-mudahan tidak ya. Kita tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan di Saung Safari itu. Saya kira demikian dari saya, dan kepada pekerja di Saung Safari ini tetap semangat, tetap bekerja dengan lebih giat lagi untuk mendatangkan para saudara-saudara kita yang membutuhkan makan pagi dan makan sore hari. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan satukan seluruh hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat 2. Betapa disenangi tempat kehadiran-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Amin. Kita akan persiapkan hati kita akan satukan hati dan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus.
ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Tuhan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Tuhan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Allah kami yang Maha Besar, Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang
dan berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan kasih kuasa-Mu akan terus menolong kami Tuhan. Saat ini kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah curahan kuasa berkat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu akan terus menolong kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga serahkan setiap pribadi yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun pribadi-pribadi yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu akan terus menolong kami Tuhan. Kami serahkan setiap petugas yang ada Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, untuk pekotbah yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang beliau sampaikan akan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa, amin. Masih ada sukacita? Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan masuk gerbang Tuhan. Kita akan memuji kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari masuk gerbangnya. Kita akan tetap berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memujikan pujian tema pada bulan ini, Esalah Dasar Gereja.
seluruh dunia. Esalah iman gereja, esalah Tuhannya, esa nama junjungan, esa perjamuan, esalah pengharapan untuk keselamatan. Kita akan memasuki saat pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Irwanto. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara silih berganti. Kaum wanita akan membacakan ayat yang ganjil dan kaum pria akan membacakan ayat yang genap. Mari dimulai dari kaum wanita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh adalah sempurna Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup. Demikian firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan pujian firman hidup kekal. Firman hidup kekal, sangat indah serta nyata. Firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal.
Juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. 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 Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, biarlah menjadi bagian ketika Engkau menyampaikannya kepada kami. Kami memahami dan mengerti maksud Tuhan, bagaimana kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, biarlah pesan kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kehidupan kami untuk bagaimana kami memiliki kehidupan seperti Kristus. Berbicaralah Tuhan kepada kami, urapi hamba-Mu yang lemah, yang banyak kekurangan dan tidak sempurna, tetapi biarlah Engkau yang akan menyempurnakannya. Dan Engkau membuka mata hati kami, sehingga kami boleh dapat melihat pesan itu adalah pesan yang datangnya dari Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ada lima prinsip yang penting bagi kita bersama-sama. Prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita bersama-sama memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu minggu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kemarin ketika kita bersama-sama memiliki persekutuan dengan sesama. Dan hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita memiliki kehidupan seperti Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita bersama-sama mencoba untuk mencermati tentang bagaimana kita memiliki kehidupan seperti Kristus, rasanya kita harus melihat siapakah Kristus dan apakah Kristus itu tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa ketika kita ada di dunia ini, kita punya idola ya. Siapa yang kita idolakan? Siapa yang menjadi kebanggaan orang-orang yang kita banggakan? Kalau saya mengidolakan Pastor Roni, saya akan mencoba bagaimana caranya saya bisa seperti Pastor Roni. Makanya ketika mulai saat saya sekitar 5 bulan bersama dengan beliau, saya mencoba melihat karena beliau adalah pakar homiletika dan hermeneutik. Saya mencoba, ada hal-hal yang luar biasa yang saya pelajari dan saya mencoba untuk melakukan hal yang sama walaupun tidak sama. Dan pasti tentu lebih tinggi gurunya dibandingkan muridnya, kan seperti itu. Tetapi ini adalah sebagian daripada idola. Siapa yang kita banggakan, siapa yang kita idolakan, kita semestinya harus bagaimana kita mencoba mengupayakan, berjuang supaya kita sama seperti dia. Tentunya ini juga menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita bersama-sama melihat bagaimana Rasul Yohanes menyampaikan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, bagaimana dia harus mencermati ada ajaran-ajaran yang sesat di dalamnya, bagaimana ada praktika-praktika kehidupan dalam keberdosaan yang ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Sesungguhnya Rasul Yohanes ingin memberikan bagaimana prinsip-prinsip yang harus ada, yang harus diikuti, yang harus dilalui, yang harus diperjuangkan di dalam kehidupannya supaya tetap tidak melenceng dari tatanan yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka semua orang-orang Kristen Yahudi semestinya harus bertumbuh di dalam Tuhan dan memiliki kehidupan seperti Tuhannya. Tentu ini menjadi bagian di dalam rancangan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita sadar, kita tahu kita perlu menjaga dengan bijak, dengan baik. Bagaimana Tuhan kita juga menjaga dengan bijak, dengan baik kehidupannya, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini yang begitu luar biasa, meningkat dampak yang terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang terkena dampak COVID-19,
Banyak orang-orang percaya tidak peduli siapapun mereka dari kecil sampai lanjut usia. Kita perlu memiliki kehidupan yang seperti Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan seperti Kristus, saudara sekalian? Ada 3 prinsip yang harus kita ikuti bersama-sama. Kita harus lalui bersama-sama. Kalau kita ingin memiliki kehidupan seperti Kristus, maka kita harus menikmati kehidupan yang didamaikan oleh Allah. Maka kita harus mengenal dengan sungguh-sungguh siapakah Allah kita. Maka kita juga harus memperkokoh hidup kita untuk tetap di dalam Allah. Kita akan lihat bersama-sama. Secara cepat kita akan melihat di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Rasanya ini menjadi bagian yang sangat penting ketika orang-orang Kristen Yahudi harus menghadapi situasi-situasi bukan hanya dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang non-Kristen. Mereka harus hidup berdampingan, ada dampak, ada sesuatu yang mungkin bisa menyebabkan perselisihan di dalam kehidupannya. Ada banyak hal yang bisa membawa sebuah dampak kebencian di dalam hidupnya. Tetapi Rasul Yohanes kembali mengingatkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan juga tentunya bagi kita sekalian, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, ada banyak hal yang bisa terjadi yang menyebabkan perselisihan, yang menyebabkan iri hati, kemarahan, yang bisa membawa sebuah dampak ketidakadamaian di dalam hidup. Bisa terjadi. Tetapi Tuhan mau bagi kita bersama-sama. Bagaimana kita bisa tetap hidup seperti Kristus. Memiliki kehidupan seperti Kristus. Kalau kita menikmati kehidupan yang didamaikan. Apakah kita semua adalah orang-orang yang sudah didamaikan oleh Allah? Seorang yang menghadapi situasi yang sulit, mereka adalah seorang yang membutuhkan kedamaian di dalam hidupnya. Masa-masa sekarang ini, banyak orang membutuhkan kedamaian. Serangan-serangan musuh COVID-19 dan lain sebagainya membuat orang takut. Tidak ada damai di dalam hidupnya. Bahkan pergumulan-pergumulan kehidupan kita juga bisa membawa ketidakadamaian, ketidakada sukacita di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita bersama-sama, di tengah berbagai situasi dan keadaan apapun, mari kita belajar bersama-sama untuk memiliki kehidupan seperti Kristus, di mana kita harus menikmati kehidupan yang didamaikan dengan Allah. Kalau kita bersama-sama menjadi orang-orang yang tidak datang kepada sumber damai yang menjadi pengantara di dalam kehidupan kita kepada Allah Bapa. Kalau kita tidak melihat bahwa sumber damai itu bisa membuat kita memiliki kedamaian di dalam hati kita, karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang ada di dalam kehidupan kita, karena kebersalahan-kebersalahan yang membuat kita jatuh di dalam dosa, kedamaian itu hanya ada di dalam Allah. Kita tidak akan pernah bisa membawa damai kalau kita tidak didamaikan oleh Allah. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mencermati bagaimana kita bisa didamaikan dengan Allah, maka kita harus sadar bahwa sesungguhnya Kristus adalah satu-satunya sumber damai yang menjadi pengantara menuju ke rumah Bapa. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini, kita patut pikirkan bersama-sama dan kita renungkan. Terkadang kita keluar dari damai sejahtera Allah. Tetapi ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Kristus sumber damai itu akan membawa kedamaian di dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini. Tetapi pada saatnya kita ke rumah Bapa, ada damai yang luar biasa yang Tuhan bisa nyatakan buat kita. Kristus adalah sumber damai segala dosa kita dikatakan. Bahkan dikatakan juga Kristus sumber damai seluruh dunia.
Kalau kita bersama-sama mencermati dan melihat di dalam perjalanan kehidupan kekristenan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kembali ada hal yang bisa membawa kepada kita kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang melahirkan kebersalahan di hadapan Allah, yang melahirkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Diperlukan sebuah kedamaian, diperlukan kita datang kepada sumber damai, diperlukan supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan ketika Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Dia tentu bisa juga mengampuni segala seluruh dunia yang penuh dengan keberdosaan. Mereka yang meresponi, yang menikmati, yang menyerahkan diri kepada Tuhan akan berdampak kepada sebuah kedamaian. Ketika kita didamaikan dengan Allah, bukan hanya sekedar kita menikmati kedamaian, tetapi bagaimana kita juga hidup dalam sebuah kedamaian yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup kita. Dia sumber damai di dalam Kristus ada di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita ada di luar sana, kita harus juga menjadi pembawa damai sejahtera. Kembali saudara sekalian, kita tidak akan pernah bisa menjadi pembawa damai kalau diri kita tidak didamaikan dengan Allah. Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua saudara sekalian, kita akan melihat bersama-sama ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Rasanya ini juga menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Ketika kita bukan hanya sekedar menikmati kehidupan yang didamaikan oleh Allah, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan seperti Kristus. Yang kedua ini juga bicara supaya ketika kita mau memiliki kehidupan seperti Kristus, maka kita harus mengenal dengan sungguh-sungguh siapakah Allah kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita? Saudara sekalian, mengenal dan mengenai itu berbeda ya. Saya mengenal Pak Tony berarti saya akan tahu sedalam-dalamnya apa yang dikerjakannya, apa yang dipikirkannya, apa yang menjadi hobinya, apa yang tidak disukainya, kita mengerti dan kita tahu sedalam-dalamnya. Kalau saya berkata, saya hanya tahu mengenai Pak Tony. Pak Tony itu usianya 73, rambutnya putih, pimpinan Taman Safari. Mungkin hanya sekedar tahu kalau mengenai tentang Pak Tony. Tetapi ini mengenal saudara sekalian. Artinya saudara sekalian, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal Allah, maka saudara mengerti apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal Allah, maka saudara dan saya akan senantiasa mengikuti apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Allah. Ketika saudara dan saya adalah sungguh-sungguh mengenal Allah, maka seharusnya saudara dan saya memiliki kehidupan seperti kehidupan Allah, yaitu Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya mengenal Allah, maka seharusnya hidup saudara adalah kehidupan yang ada di dalam Allah, yang ada di dalam kebenaran Allah, di mana saudara dan saya melakukan kebenaran-kebenaran itu yang diinginkan oleh Allah. Ini menjadi bagian yang penting bagi kita. Seringkali ini yang membuat orang-orang yang percaya jatuh di dalam kehidupan kegelapan karena dia tidak mengenal sungguh-sungguh siapa yang dia yakini. Allah kita adalah Allah yang benar. Apakah kita hidup di dalam kebenaran itu? Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh mengerti saudara dan saya. Apakah kita juga memiliki kehidupan yang mengerti di antara satu dengan yang lainnya? Ketika kita mengenal Allah, ketika kita benar-benar mengenal Allah, kemudian kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Firman Tuhan dikatakan saudara dan saya adalah seorang pendusta. Saudara, suatu ketika ada seorang tukang roti
tukang roti ini membeli blue band ya, margarin. Nah, ketika dia membeli margarin tukang roti ini, dia membeli 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Lalu balasannya tukang margarin ini membeli roti daripada tukang roti ini. Jadi timbal balik saudara sekalian. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, tukang roti ini merasa kenapa ya, kok margarinnya ini 1 kilo tetapi kelihatannya tidak sampai 1 kilo. Kenapa ya? Begitu seterusnya sampai berbulan-bulan, akhirnya dia mengadukan kepada pengadilan. Pak Hakim, ini tukang margarin ini adalah seorang pendusta, penipu. Dia memanipulasi timbangan. Setiap kali saya membeli 1 kilo, 2 kilo ternyata tidak sampai kepada 1 kilo atau 2 kilo. Dipanggillah tukang margarin ini. Bapak, ketika Bapak menjual margarin ini, apakah Bapak punya timbangan? Saya tidak punya timbangan. Berarti Bapak menipu. Bapak penipu untuk tukang roti ini. Saya bisa menjelaskan, Pak. Walaupun saya tidak punya timbangan. Ketika tukang roti membeli margarin saya membeli roti daripada tukang roti itu. Katanya tukang roti itu 1 pak roti itu 100 gram. Sehingga saya hanya menimbang dari roti itu. Ketika 1 kilo saya menimbang 10 dengan 10 roti. Jadi Bapak Hakim, siapa yang salah? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama merenungkan tentang bagaimana kehidupan yang sungguh-sungguh ketika kita bicara mengenal Allah, kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kadang-kadang kita tidak mampu hidup di dalam kebenaran. Ketika kita bicara tentang bagaimana kita mengenal dengan sungguh-sungguh akan Allah, kita harus menuruti perintah Allah, tetapi seringkali kebohongan-kebohongan terjadi di dalam kehidupan manusia. Seringkali di dalam kehidupan manusia tidak bisa mengontrol diri, sehingga akhirnya saling mempersalahkan di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ada pepatah yang mengatakan gajah di kelopak mata tidak nampak. Oh enggak ya? Betul ya. Gajah di kelopak mata tidak nampak, tetapi semut di seberang lautan begitu kelihatan jelas. Tidak bisa melihat diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita benar, tetapi bisa melihat orang-orang yang di luar sana begitu besar kebersalahannya. Kita harus bersama-sama menyadari di dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita ingin sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan dan memiliki kehidupan seperti Kristus, maka saudara dan saya dituntut oleh Tuhan supaya saudara sungguh-sungguh dan benar-benar mengenal siapa Allah saudara. Allah saudara adalah Allah yang benar. Sehingga kehidupan saudara semestinya mengidentitaskan diri sebagai orang yang benar di dalam perjalanan hidup saudara. Mari kita lihat diri kita pribadi. Biar kita mengevaluasi diri kita. Jangan mengevaluasi orang lain. Kalau orang lain saudara lihat, mungkin banyak kebersalahannya, tetapi saudara bisa melihat di dalam diri saudara sendiri apakah saudara adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ini menjadi bagian yang penting bagi kita. Tetapi bagian yang lebih penting lagi saudara sekalian di dalam ayat yang di bagian prinsip yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan seperti Kristus adalah ketika kita senantiasa memperkokoh kehidupan kita untuk senantiasa ada di dalam Tuhan. Senantiasa ada di dalam Kristus. Dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Sekali lagi ayat yang ke-6 mengatakan, ia ada di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus. Rasanya ini menjadi kunci bagi kita untuk mempraktekkan kehidupan kita ketika kita ada di dunia ini. Sulit memang, karena banyak orang-orang yang pasti menilai diri kita. Seringkali kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik dalam pembicaraan kita. Tetapi bagaimana kita kembali ditempa oleh Tuhan pada hari ini ketika kita ada di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Dia. Ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yang Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita ini seharusnya membawa dampak bagaimana sifat-sifat Kristus tercermin melalui kehidupan kita hari lepas hari. Ketika Tuhan mengatakan, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus, maka ketika kita tetap ada di dalam Kristus, seharusnya memberikan kehidupan yang berdampak bahwa kehidupan kita dibuktikan melalui cerminan kehidupan Kristus yang ada dalam hidup kita. Bahkan saudara sekalian, di dalam ayat yang kelima juga dikatakan, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah, bahwa kita ada di dalam Dia. Ketika kita ada di dalam Dia, maka seharusnya kita berdampak dalam sebuah perwujudan kesempurnaan kasih Allah yang adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak melihat situasi dan keadaan. Kasih yang tidak melihat status. Tetapi kasih yang sempurna adalah bagaimana kita bisa mengasihi sebagaimana adanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kehidupan seperti Kristus? Mari kita melihat, mengevaluasi. Jikalau saya sudah hidup seperti Kristus, mari kita lihat apakah kita adalah orang-orang yang didamaikan oleh Allah dan menjadi pembawa damai? Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah sehingga kita mencerminkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang memperkokoh hidup untuk di dalam Allah sehingga kita mendampakkan hidup kita akan kasih Allah yang sempurna dan pembuktian hidup sebagai orang yang hidup seperti Kristus? Kalau belum, mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita memperbarui hidup kita, kita bertobat. Kalau sudah, bersyukurlah. Lanjutkan pembuktian saudara sebagai orang-orang yang hidup seperti Kristus. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam kehidupan kita. Sebelum tim Saum Safari didoakan, kita lihat diri kita. Mari kita mengikuti firman Tuhan ini. Supaya ketika Saung Safari ini sungguh-sungguh boleh ada. Bukan hanya demi dan untuk kebersamaan dan kebersatuan, kenyamanan bagi seluruh Taman Safari Indonesia, tetapi juga menjadi bagian pembentukan karakter dalam kehidupan tim Saung Safari. Mungkin bisa diklik bagian yang terakhir. Saudara, mari kita akan mencoba untuk berjuang bersama-sama. Memang ada 4 orang ini. Putra boleh maju ke depan. Putra seorang manajer, walaupun masih muda, tolong hargai dia. Karena dia menjadi seorang pemimpin. Lalu kita, Ibu Yuli bisa maju ke depan sebagai kepala chief yang sudah terkenal seantero dunia. Ibu Mimin sebagai asisten chief.
Dan kita juga bersyukur yang boleh bergabung dengan kita ada Albert Telam Banua. Hari Selasa baru bisa bergabung dengan kita. Lulusan STT, dan biarlah dia sebagai pelayan saung juga bisa menjadi salah satu bagian daripada sarana Injil terberitakan. Bisa menghadap ke sana, Bu. Selanjutnya kami serahkan kepada Pastor Roni untuk boleh dapat menolong, untuk berdoa, bahkan untuk hal apapun. Sampai pada ibadah ini selesai, Pastor Roni akan menolong kita. Ada banyak gereja yang mungkin tidak terpikir untuk punya saung seperti yang kita akan miliki, sedang miliki. Dan kalau gereja itu terpikir untuk punya pelayanan seperti ini, mereka tidak punya peluang untuk melakukannya. Kalaupun mereka punya terpikir dan punya peluang, seringkali mereka tidak punya sumber daya untuk mengadakannya. Kalaupun mereka terpikir punya peluang dan punya sumber daya, seringkali mereka tidak punya prasarana untuk melakukannya. Tahukah Anda, kita adalah gereja yang diberkati Tuhan karena kita punya gagasan, punya visi, punya peluang, punya sumber daya, dan punya prasarana untuk melakukan semuanya ini. Bukan sekedar supaya kita ada satu tempat, tetapi sungguh-sungguh ada tempat untuk melayani, menjangkau. Sehingga kita rindu suatu saat ketika semuanya sudah berjalan dengan normal, bangku-bangku ini penuh, mungkin kita harus renovasi, sehingga ada banyak orang yang dilayani. Terima kasih untuk kesediaan Putra, Bu Mimin, Bu Yulia, dan mereka tidak dapat bekerja tanpa dukungan doa Anda sekalian, dukungan dan promosi Anda kepada teman-teman untuk besok pagi datang sarapan, dan selanjutnya saya sudah naik 3 kilo gara-gara tes food terus di sini. Saya yakin semuanya akan jadi berkat juga. Mari kita berdoa untuk semuanya ini. Bapa, Engkau sangat baik. Ketika leaders bertemu 4 bulan yang lalu dan mulai melihat visi yang disampaikan oleh Pak Tony, dan kami mulai mendoakan, kami mengucap syukur melalui pergumulan, melalui perencanaan, melalui kerikil-kerikil yang harus kami lewati, maupun batu-batu yang harus kami loncati, melalui semua pergumulan, penundaan demi penundaan, dan akhirnya besok pagi kami akan memulai pelayanan yang besar ini, Tuhan Yesus. Ini bukan usaha, sekedar usaha, tetapi ini suatu pelayanan penjangkauan yang kami rindu dapat dipakai supaya orang seperti yang tadi dikatakan dapat mengenal Kristus melalui kami. Ketika kami ingat, Engkau mengatakan bahwa kami adalah seperti kota yang terletak di atas bukit, yang ketika orang berjalan ke atasnya, orang ingin mampir dan melihat mengapa ada terang di SPBF. Mengapa ada sukacita di Safari Park Baptist Fellowship? Mengapa ada kasih di sana? Dan kami datang, dan kami mohon Tuhan Yesus urapi. Setiap kami akan bergandengan tangan. Setiap kami akan sungguh-sungguh melihat kepada Tuhan Yesus. Setiap kami akan mendukung para pelayan-Mu yang sudah bersedia untuk melayani. Dan setiap kami akan sungguh-sungguh membawa jiwa kepadamu. Berkati Putra sebagai manajer. Di tengah semua keterbatasannya, kami mohon urapan Tuhan untuk dia dapat mengatur, menata, memimpin, dan bahkan mengembangkan saung ini, Tuhan Yesus. Berdoa, mengucap syukur untuk Bu Yulia, Bu Mimin, Bu Yuni yang juga terlibat. Kami berdoa Tuhan urapi mereka semua. Mbak tahu mereka punya tanggung jawab sebagai ibu-ibu rumah tangga di rumah masing-masing. Tuhan Yesus tolong mereka ada kesehatan yang dari Tuhan. Mereka dapat membagi waktu dengan baik. Mereka ada kekuatan yang dari Tuhan. Dan semua yang akan terlibat, Albert, semua relawan yang lainnya akan terlibat. Bagian kami berdoa Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus yang berkati.
Kami datang dan kami mohon padamu Tuhan Yesus, di tengah pandemik seperti ini, biarlah tetap protokol kesehatan ditekankan di sana dan tempat ini tidak menjadi klaster dan tidak ada satupun dari para pekerja, para pelayan kami maupun pengunjung yang terkena di situ, dan kami berdoa Tuhan Yesus tolong, Tuhan berkati. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk dana yang sudah Tuhan percayakan kepada anak-anakmu yang mengasihi Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, kami sungguh-sungguh tahu bahwa dana itu adalah milik Tuhan, itu uang Tuhan, untuk kami kembangkan, untuk kami pakai untuk memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa kami menyerahkan semua persiapan hari ini dan besok pagi, Tuhan Yesus yang menolong. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Silakan duduk, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan responi apa yang baru disampaikan oleh Pendeta Irwanto. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebentar kita akan nyanyikan lagu ini, tapi di saat yang penting kita ketika kita mau bertanya, Tuhan Yesus, apakah kami sudah sungguh-sungguh mengenal Engkau? Tadi dikatakan. Tadi dia berkata, Tuhan kami ada di dalam ruangan ini, kami ada di gereja hari Minggu pagi, tapi itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pagi ini kalau Anda ada di dalam ruangan ini dan Anda takut ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan Anda dan Anda meninggal, Anda tidak tahu Anda harus ada ke surga atau ke neraka, itu tandanya Anda belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Injil yang sudah diberitakan harus diresponi oleh Anda. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Apakah itu sungguh-sungguh kerinduan Anda? Dan kalau Anda belum tahu kekekalan apa yang harus Anda jalani, Anda akan masuk surga atau neraka. Mungkin pagi ini adalah tandanya untuk Anda berkata, Tuhan, aku mau seperti-Mu, aku mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sudah mati bagi Anda, Dia yang sudah mengorbankan dananya yang kudus untuk Anda, Dia sedang menanti Anda untuk datang. Mari kita nyanyikan kornya sekali lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus. Dan Anda Ku mau seperti-Mu, Yesus. kalau ada yang ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda mau mengangkat tangan Anda dan kami akan doakan Anda. Silakan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus,
Kita akan masuk ke dalam saat doa syafaat, dan pada saat doa syafaat ini saya ingin mengajak Anda untuk sungguh-sungguh menyerahkan segala pergumulan Anda kepada Tuhan Yesus. Saya yakin di dalam ruangan ini, di dalam rumah Tuhan ini, Anda ada yang memiliki beban yang sangat berat. Dan mengucap syukur Anda dapat kembali bekerja, tapi saya yakin ada yang sedang berkata, Tuhan, kami tidak tahu besok anak-anak harus makan apa. Tuhan, hamba tidak tahu bagaimana harus membayar kontrakan bulan depan. Tuhan, hamba tidak tahu, dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tahu bahwa Anda memiliki pergumulan, dan dia sudah mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saat ini kita datang dan kita berkata, Tuhan, tolong pergumulan saya. Katakan sekarang, Tuhan dengar doa saya. Tuhan jawab doa saya. Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan suami saya. Sembuhkan istri saya. Sembuhkan anak saya. Sembuhkan orang tua saya. Sembuhkan teman saya. Pagi ini di tengah pandemi seperti ini, mari kita datang dan berkata, Anda pasti ada teman, saudara, tetangga yang sedang menderita COVID. Mari kita sebut nama mereka dan kita doakan. Rekan kerja di departemen Anda, tetangga Anda, saudara Anda, siapapun, mari kita sebut nama mereka. Sebut nama mereka dan minta Tuhan sembuhkan. Bapak, sembuhkan mereka Tuhan. Berkati pemerintah kami, tenaga kesehatan. Lebih dari segalanya berkati masyarakat kami untuk dapat sungguh-sungguh mengikuti protokol kesehatan. Sehingga angka infeksi ini dapat turun ya Tuhan Yesus. Kami teringat akan korban gempa bumi di Sulawesi. Kami ingat akan korban banjir bandang di Kalimantan Selatan. Kami ingat mereka yang menderita tanah longsor di Jawa Barat. Keluarga dari penumpang Sriwijaya, ya kami berdoa Tuhan hiburkan mereka. Dan mereka yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19. Hamba berdoa ketika kami kembali ke tempat pekerjaan kami hari ini, Tuhan berkati kami menjadi berkat untuk pengunjung, kami menjadi berkat untuk rekan-rekan karyawan kami, dan mereka mau bertanya mengapa ada yang berbeda dari anak-anak Tuhan yang baru saja berbakti ini, dan mereka mau tanya siapa Yesus Kristus. Hamba berdoa pakai setiap mereka, Bapa. Berkati direktur, berkati board of directors, berkati board of advisors, berkati semua managers tempat ini, Tuhan Yesus urapi, dan Tuhan Yesus tolong. Terima kasih untuk Pendeta Irwanto dan Bu Yuni dan pelayanan mereka. Engkau terus mengurapi, Engkau terus memberkati mereka. Berkati persembahan yang akan kami kumpulkan nanti, Engkau pakai untuk menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, silakan saat teduh, memberikan persembahan.